Shalom, selamat berjumpa kembali. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dimanapun berada yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan kita pada hari ini. Bersama saya Diakon Iwang Gali Kristalirini dari lingkungan pelayanan 4 Majelis Jemaat GKI Palangka 1. Saya ucapkan salam sejahtera buat kita semuanya dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati kita semuanya. Sebelum kita membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Hari ini kami datang padamu ya Tuhan untuk mengucap syukur karena berkat kemurahan dan kebaikan Tuhan, di mana Tuhan telah menjaga dan melindungi kami sepanjang istirahat dan tidur malam kami. Dan pada saat ini, kami mau membaca dan mendengarkan renungan firman-Mu. Jamahlah hati kami, supaya terbuka pada setiap kebenaran-Mu. Dan kami mau taat pada kasih Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat renungan kita pada hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu 1 Samuel ayat 2 sampai dengan 14. Dengan perikop orang Filistin terpukul kalah dekat Mizpah. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian: jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah. Ketika didengar oleh orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpah, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpah dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad. Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Samuel sebagai hakim. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, Gilgal, dan Mizpah dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Lalu ia kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya, dan di sanalah ia memerintah atas orang Israel, dan di sana ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya hari lepas hari.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan kita pada hari ini ditulis oleh Pendeta Uga Moses MTH yang berjudul Tuhan Selalu Menolong Kita. Nats kita pada hari ini menceritakan bagaimana bangsa Israel ditolong oleh Allah untuk melawan orang-orang Filistin. Pada saat itu bangsa Israel sangat menderita atas penindasan yang dilakukan bangsa Filistin, sehingga akhirnya membuat bangsa Israel sadar akan dosa yang telah mereka lakukan kepada Allah. Melalui Samuel, bangsa Israel kembali berseru kepada Allah dan memohon pertolongannya. Tentu Samuel pun mengingatkan kepada mereka agar sungguh bertobat, menjauhkan diri dari peribadahan kepada Allah lain, dan hanya beribadah kepada Allah saja. Bangsa Israel berseru kepada Allah, memohon pertolongan Allah, dan mereka mengakui dosa kepada Allah. Bahkan mereka juga berpuasa. Namun hal ini diketahui bangsa Filistin, sehingga mereka datang ke Mispa dan hendak menyerang bangsa Israel. Samuel pun terus berseru kepada Allah dan mempersembahkan anak domba bagi Allah. Kemudian Allah sendiri yang turun tangan menolong bangsa Israel dengan suara guntur yang sangat hebat, sehingga membuat bangsa Filistin kacau dan mundur. Karena pertolongan Tuhan terhadap bangsa Israel, Samuel mengambil sebuah batu untuk menandai tempat itu dan menamainya Ebenezer, yang berarti sampai sini Allah menolong kita. Dari kisah bangsa Israel ini, kita semua diingatkan bagaimana Allah kita adalah Allah yang adil dan kasih. Ia mengadili bangsa Israel yang berpaling daripadanya, tetapi Ia juga penuh kasih, telah menolong bangsa Israel yang berseru dan mengakui dosanya. Begitu pula kehidupan kita, orang percaya. Berserulah kepada Allah, karena hanya Ialah yang berkuasa menolong, bahkan memberikan kemenangan bagi kita. Sebagaimana Ebenezer yang menjadi tanda bagi bangsa Israel, begitu pula itu menjadi pengingat bagi kita bahwa Allah pasti akan menolong kita. Tidak hanya pada saat ini, tetapi sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu telah mengingatkan kami kembali bahwa hanya Tuhanlah tempat perlindungan sejati kami. Mampukan kami ya Tuhan, agar kami selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami selalu taat dan setia hanya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dimanapun berada, demikianlah kita bersama telah merenungi apa yang sudah dinyatakan Allah. Salam sehat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan membagikan program pelayanan ini kepada semua orang. Agar melalui pelayanan ini, Tuhan berkenan menjangkau kita dan menjangkau semua umatnya. Terima kasih. Sampai jumpa.